pada saat itu rumahnya di depan LP. Depan LP Lebak Budi, LP lama, Oh, peninggalan iya, Belanda iya. ya. Nah, pada tanggal 4 Februari, hari Senin, beliau itu ada acara hajatan. Kemudian beliau itu mengumpulkan tokoh-tokoh, Termasuk ya, Kapten Ahmad kalau Ibrahim. kebetulan di situ bukan kebetulan, sengaja dipanggil kan, karena mungkin Raja Shah Alam itu menilai berdirinya Provinsi Lampung itu nggak gampang, nggak mudah kalau hanya segelintir orang, tapi harus diangkat rame-rame, dikumpulkan para tokoh. Siapa pentolannya gitu kan? Iya. Sedangkan kita tahu pada saat itu adalah zaman Orde Lama, zaman Pak Soekarno, ya nggak gampang ngadep beliau gitu kan, nggak mudah ngadep beliau kan. Sementara yang diketahui oleh Raja Shah Alam, tokoh hari ini, tokoh Lampung pada saat itu yang bisa dikatakan dekat sama Soekarno berdasarkan keterangan dan bukti-bukti gitu kan, beliau sangat dekat sama Soekarno. Beliau juga sangat dekat dan disayangi oleh Jenderal Ahmad Nasution. Dipanggillah ke situ. Di situ ada beberapa orang, hanya beberapa orang keterwakilan. Kemudian perbincangan itu diakomodir dan disepakati oleh Ahmad Ibrahim. Oke deh, kita bahas nanti di rumah kita, silakan gunakan, silakan pakai. Itu saya punya rumah di Jalan Tulang Bawang, nomor 175. Kalau sekarang nomor 11 ya, di Enggal. Dulu Tentang kisah mereka yang sangat heroik, Heroik, ya, sangat heroik loh. Menurut saya sangat heroik, iya. sangat heroik karena nggak gampang bikin provinsi pada saat itu. Dan perlu diketahui juga oleh seluruh masyarakat, bahkan masyarakat bukan hanya Provinsi Lampung, bahkan se-Sumatera itu, se-Indonesia bila perlu, bahwasanya Lampung ini adalah provinsi pertama yang memekarkan diri atau memisahkan diri, bahasa kerennya referendum, dari Sumatera Selatan, ya Provinsi Lampung. Pelopor ya? Iya, pelopor. Jadi sang inisiator ini banyak, gitu kan. Kalau yang saya tahu berdasarkan bukti, alat bukti, data dan fakta, itu mereka menyebut diri mereka adalah tim 9 yang kebetulan Jadi 9 partai besar ya? Jadi dari 9 partai besar, jadi kebetulan, bukan hanya kebetulan sih ya, kalau menurut saya bukan kebetulan, tetapi memang ini fakta, ini dia secara fakta, secara de jure gitu kan. Ahmad Ibrahim saat itu dituakan sehingga dia ditunjuk menjadi ketua pemegang mandataris ya. Sehingga dia menyiapkan 2 rumahnya yang di Jakarta, di Jalan Mangunsarkoro nomor 33, dan dia menyiapkan rumah, ya kan, menyiapkan rumah di Jalan Tulang Bawang nomor 175, termasuk dia menghubungi salah satu ex kawan dia, mayor, kawan seperjuangan dia pada peperangan kelas 2 kalau kata dia. Jadi di Palembang dia menyiapkan, dia pinjam, bahkan kontrak gitu kan. Segitu besar ini dia gitu, pengorbanan dia gitu kan. Jadi salah besar kalau kita nggak ingat jasa beliau gitu kan. Iya benar. Lalu tentang setelah provinsi berdiri, Pak. Apakah setelah Provinsi Lampung berdiri, telah berhasil lah tim 9 ini menjadikan daerah Lampung menjadi sebuah provinsi. Apakah itu langsung jadi gubernur definitif atau ada PLT atau sebagainya yang mungkin kita nggak tahu sampai hari ini? Oke, itu yang saya tahu pada saat kita ada kesimpang siuran dulu ya. Saya sedikit cerita. Kesimpang siuran berdirinya Provinsi Lampung berdasarkan data itu hari Kamis tanggal 13 Februari 1964. Iya. Hari ini 18 Maret. Iya. Artinya ada sesuatu di sini. Iya. Mengapa 18 Maret? Gitu kan. Sedangkan berdasarkan data yang kita temuin, berdasarkan fakta yang kita dapatkan, berdirinya Provinsi Lampung itu 13 Februari 1964. Jadi kalau mau dihitung dari mulai pertemuan di kediaman Raja Shah Alam pada tanggal 4 Februari 1963 ke hari Kamis tanggal 13 Februari 1963 juga 1964, artinya 1 tahun 9 hari berdirinya Provinsi Lampung atas perjuangan tim 9, itu pertama. Yang kedua, setelah berdirinya Provinsi Lampung
Lampung setelah secara de facto de jure kita diakui Provinsi Lampung menjadi provinsi, pertama kali yang ditunjuk itu kita nggak ada gubernur definitif. Iya. Tidak ada kita gubernur definitif. Di mana-mana selalu PLT dulu. PLT, gubernur PLT ya, pelaksana tugas. Pelaksana tugas kita pertama kali itu yang namanya Bapak Kusno Danupoyo. Bapak Kusno Danupoyo. Nah, beliau ini namanya hilang. Kenapa hilang, Bang? Jadi ada beberapa catatan kita hilangnya beliau itu karena beliau itu ada keterlibatan gerakan pemberontak keamanan GPK kalau dikenal ya. Sedangkan beliau itu juga ada satu pertanyaan masih kami gali juga. Beliau itu katanya terlibat GPK. Hanya 3 tahun menjabat dari 1964, 64, 65, 66. 3 tahun ya. 3 tahun dia menjabat, dia dilengsarkan karena terlibat gerakan pemberontak keamanan. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Beliau ini adalah tanda kutip ya, salah satu keluarga cendana dari Ibu Tien Soeharto. Gitu kan? Ada apa kok beliau yang digeserkan kan gitu kan? Kita juga masih meneliti itu sejauh ini apakah betul dia terlibat. Yang kita sayangkan kenapa catatan Kusno Danupoyo walaupun dia tahun juga tetap dong ditulis. Dia duguk juga. Iya, sedangkan di Quran itu kita selaku orang muslim, gitu kan? Kita selaku orang muslim itu kita diperintahkan untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Iya. Nggak boleh kita tutup-tutupin. Sebab apa? Ketika kami beranggapan, Pusat Studi Kajian Ilmiah Sejarah Budaya Lampung beranggapan dan memiliki sebuah asumsi bahwasanya ketika ada satu pembelokan sejarah, ingat, satu pembelokan catatan sejarah, maka di situ kami mencurigai, bahkan mengatakan pasti ada kejahatan kemanusiaan. Sama seperti dari 9 partai besar itu kan salah satunya adalah PANI ya. Dia adalah ketua PKI. Iya. Ketua PKI. Apapun hari ini bahwa PKI adalah partai terlarang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia merupakan bagian dari berdirinya Provinsi Lampung. Itu catatan sejarah. Termasuk ada salah satu yang harus diingat dan diketahui oleh masyarakat Lampung bahwasanya keterlibatan Manai Sopyan, bapaknya Sopan Sopyan, itu sangat kuat karena kebetulan Manai Sopyan itu ketua PNI di daerah Sulawesi, itu berhubungan baik sama Raja Salam, gitu lah. Ada punya hubungan baik mereka karena satu ideologis ya. Soal siapa namanya Danu itu mempunyai cerita bahwa dia mempunyai diduga ada gerakan pemberontakan dan sebagainya, itu cerita lain, itu cerita yang berbeda. Itu cerita yang berbeda yang seharusnya ketika kita bicara sejarah Lampung, Provinsi Lampung dia sebutkan dong. Kita nggak boleh tutupi. Soal dia memberontak, itu urusan pribadi dia. Tetapi dia pernah berjasa untuk Lampung, dia harus diputulin. Nggak boleh kita tutupi ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Itu sedikit soal Lampung berdirinya gubernur definitif. Artinya PLT itu adalah pelaksana tugas. Kemudian dia lakukan pemilihan. Akhirnya gubernur definitif kita Bapak Zainal Abidin Pangarap. Ya betul. Nah, ada satu nih menggelitik lagi nih soal Provinsi Lampung. Terbentuknya Provinsi Lampung, akhirnya ada gubernur, tentu tidak lepas dari logo. Betul. Iya kan. Nah, logo Lampung ini kan sudah berubah-ubah nih. Kalau dulu Sang Bumi Ruwajurai, sekarang Sai Bumi Ruwajurai. Nah, pertanyaan saya, menurut kajian ilmiah Puskam SBL, logo inisiator logo awalnya dahulu itu siapa dan bagaimana sih Bang?